Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Audini bersama rekan saya Irfan Fahmi Ahmadi, mahasiswa S2 Sistem Informasi Telkom University. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Ketangguhan dan Perlawanan Cyber. Lalu di sini akan menjelaskan terkait fase fase 1, yakni profil organisasi. Adapun perusahaan fiktif yang kami ambil yakni PT Nusantara Digital Finance atau PT NDF. PT NDF ini adalah perusahaan yang bergerak di bagian fintech dengan layanan yang disediakan seperti dompet digital, pinjaman online, lalu ada investasi mikro, dan PT NDF ini memiliki 850 orang karyawan di 12 kota besar di Indonesia. Lalu PT NDF ini per Maret 2026 sudah memiliki 4,1 juta nasabah aktif. Lalu PT NDF ini sudah berdiri sejak tahun 2018 atau sampai saat ini sudah 8 tahun beroperasi. Adapun regulasi yang digunakan PT NDF dalam menjalankan perusahaannya yakni OJK dan juga UU PDP nomor 27 tahun 2022. Oke, selanjutnya adalah infrastruktur dan juga aset kritikal yang digunakan oleh PT NDF dalam menjalankan perusahaannya. Yang pertama ada AWS yang berpusat di Jakarta sebagai server utama dengan GCP atau Google Cloud Platform sebagai cadangan apabila terjadi bencana. Lalu ada aplikasi yang dibangun dengan microservices di atas Kubernetes. Lalu ada database yang terdiri dari SQL, MongoDB, dan juga Redis untuk menyimpan segala jenis data mulai data nasabah, karyawan, dan lain sebagainya. Lalu ada keamanan login yang menggunakan MFA, Okta, dan juga CyberArk untuk manajemen akun privilege. Lalu ada pemantauan sistem yang dilakukan 24 jam menggunakan Splunk SIEM dan juga CrowdStrike EDR pada seluruh perangkat karyawan. Lalu dari infrastruktur ini kami memetakan 10 aset kritikal mulai dari mesin transaksi yang memproses 1,2 juta transaksi setiap harinya, lalu ada database nasabah yang menyimpan 3,4 juta data dari KYC hingga pipeline rilis aplikasi dan juga backup Google Cloud Platform-nya. Lalu untuk fase kedua yakni profil penyerang yang kami ambil di sini adalah APT Fin7X. Motivasi utama dari APT Fin7X ini untuk melakukan penyerangan adalah keuntungan finansial ilegal, yakni mencuri data nasabah untuk dijual di dark web atau memeras perusahaan lewat ransomware. Lalu yang membuat APT Fin7X ini berbahaya adalah strateginya karena mereka tidak langsung menyerang, namun mereka masuk diam-diam dan bersembunyi dalam jaringan selama berbulan-bulan. Lalu mereka mempelajari sistem, baru kemudian mereka melancarkan serangan, dan taktik inilah yang membuat deteksi menjadi sangat sulit. Lalu ini adalah fase kedua, yakni kronologi serangan selama 44 hari yang dibagi menjadi 5 fase. Yang fase pertama adalah initial access. Fase ini adalah peretas mengirim email phishing yang menyamar sebagai OJK dengan lampiran Excel bermalware. Lalu hari ke-1 sampai 14 masuk ke fase 2 yakni execution dan persistence, yakni malware menjalankan Cobalt Strike Beacon atau menanam diri di registry Windows lalu membuat akun palsu, dan yang paling berbahaya yakni menanam Golden Ticket Kerberos yang memberi akses permanen ke domain admin. Lalu fase ketiga yakni hari ke-4 sampai 25 discovery dan lateral movement, yakni menggunakan Bloodhound dan juga Mimikatz untuk memetakan seluruh jaringan internal, mencuri hash password 5 akun karyawan, lalu berpindah ke sistem yang lebih kritis termasuk GitLab yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu hari ke-26 sampai ke-28 atau fase keempat yakni exfiltration. Fase ini meretas dan mencuri data-data yang ada di database. Lalu fase kelima yakni impact. Fase ini adalah munculnya dampak dari ransomware tersebut, yakni putusnya atau matinya seluruh layanan selama 18 jam.
Dampak kuantitatif dari ransomware ini adalah yang pertama layanan mati selama 18 jam, lalu ada denda regulasi OJK, penyalahgunaan data, lalu ada kerugian reputasi dan ada biaya pemulihan dan juga tebusan jika ada, dengan total kerugian yang diperkirakan sebanyak 230 juta lebih. Ketiga, yaitu analisis ketangguhan. Nah, setelah kita melihat bagaimana serangan operasi Golden Gate melumpuhkan sistem, pada fase 3 ini kita melakukan evaluasi mendalam terhadap tingkat kelanjutan siber NDF menggunakan metode Cyber Resilient atau CRR dengan skala maturity indikator level atau MIL. Nah, hasilnya cukup memperhatikan ya, karena domain mayoritas domain kritis kita masih berada di MIL 1 atau incomplete. Artinya meskipun kita memiliki alat keamanan, prosesnya belum terlembaga dan mudah goyah di bawah tekanan. Beberapa temuan kunci meliputi itu kontrol manajemen sistem, atau MIL-nya 1 itu kita sudah memiliki MFA ya, tapi uh, berhasil lewati dengan teknik pasdahes yang selanjutnya untuk MIL 1 yang lainnya itu configuration management itu uh, celah fatal pada pipeline CI/CD yang memungkinkan penyisipan backdoor langsung ke Docker image aplikasi kita. Lalu ada 2 MIL yaitu incident management dan situation awareness itu ini adalah titik terlemah, yaitu alert dari sepelang SIM diabaikan oleh tim SOC sehingga peretas bisa bergerak selama 5 hari sebelum akhirnya meledakan ransomware-nya. Lalu untuk roadmap strategi selama 2 bulan itu berdasarkan kelemahan yang saya sampaikan tadi, pada fase 4 ini memiliki uh, beberapa perancangan dari Q1 sampai Q4, yaitu Q1 itu fokus pada menutup lubang yang digunakan peretas, terutama melakukan audit pada GitLab, CI/CD, dan akun admin. Yang kedua, detection visibility itu kita akan mengoptimalkan role pada sepelang SIM agar mampu mendeteksi anomali dan pergerakan lateral secara real time. Terus yang ke Q3-nya itu kita akan membangun budaya keamanan melalui SOP formal dan simulasi phishing rutin bagi seluruh karyawan agar kejadian salah klik email tidak terulang lagi. Lalu yang Q4 yang terakhir itu adalah kita melakukan red teaming untuk memastikan target RTO atau recover time objektif kita berada di bawah 4 jam. Lalu untuk justifikasi investasinya, mungkin manajemen akan bertanya, mengapa kita harus mengeluarkan biaya lagi? Mari kita lihat angka-angkanya dulu. Nah, serangan kemarin mengakibatkan total kerugian sampai 230,4 miliar. Lalu sementara untuk investasinya, untuk program resiliensi ini hanya sekitar 15 sampai 20 M, itu sudah mencakup teknologi, konsultan, dan pelatihan. Investasi ini hanya mencakup 8 sampai 9% dari total potensi kerugian yang satu kali serangan. Dengan biaya ini, kita mampu memproteksi mesin transaksi yang bernilai 4,8 miliar per jam dan menjaga reputasi NDF di mata 4,1 juta pengguna serta regulator OJK. Lalu untuk kesimpulan dan rekomendasinya ini ada 4 poin utama ya. Yang pertama itu vektor serangannya jelas, kelemahan utama kita pada aspek manusia dan kurangnya respon terhadap alert SIM. Terus dampak finansialnya nyata, yaitu angka 234 miliar adalah peringatan keras bagi kelangsungan bisnis NDF. Dan yang ketiga, investasi yang efisien, mencegah jauh lebih murah daripada memulihkan. Investasi 9% adalah angka yang sangat masuk akal. Lalu yang terakhir adalah targetnya terukur. Di akhir program ini, NDF tidak hanya akan lebih aman, tapi lebih tangguh dengan MIL level 4 dan deteksi serangan di bawah 12 jam. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai rencana ketangguhan siber PT Nusantara Gitu Finance. Terima kasih.